Halo guys, selamat datang di channel Ruang Olimpiade Indonesia. Kali ini saya akan membahas soal KSN Kimia Kabupaten tahun 2020. Melanjutkan video part yang pertama, kita sudah sampai di soal nomor 6. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soal nomor 6, berdasarkan data kalor pembentukan H2O, kalor disosiasi H2 dan kalor disosiasi O2, maka energi ikatan dari OH adalah. Nah, pertama kita bisa tuliskan reaksi pembentukan satu molekul H2O gas. Reaksinya adalah berasal dari unsur H2 berfasa gas bereaksi dengan O2 fasa gas menghasilkan satu molekul H2O fasa gas. Nah, lalu kita setarakan reaksi ini. Sehingga kita harus kalikan koefisien O2 dengan setengah. Nah, ini reaksi pembentukan dari satu molekul H2O. Lalu setelah itu kita buat struktur dari setiap senyawa yang ada di reaksi ini. Karena di sini kita mau lihat ikatan apa aja yang ada di setiap senyawa di reaksi ini. Nah, jadi kita tuliskan H2 kita ubah menjadi ikatan H dengan H seperti ini. Lalu untuk O2 ikatannya itu berupa ikatan double bond. Nah, sementara H2O di sini ada ikatan O dengan H sebanyak 2 ikatan. Nah, setelah itu baru kita tuliskan rumus menghitung delta H reaksi ini menggunakan nilai energi ikatan. Jadi rumusnya adalah kiri dikurang kanan ya. Jadi delta H sama dengan energi ikatan dari H dengan H ditambah setengah kali energi ikatan O dengan O dikurang 2 kali energi ikatan O dengan H, karena di senyawa produk ada 2 ikatan O dengan H. Nah, kemudian kalau kita melihat dari soalnya, di sini diketahui nilai delta H reaksi pembentukan dari H2O. Lalu diketahui nilai kalor disosiasi H2. Nah, nilai kalor disosiasi di sini itu sebenarnya sama saja seperti nilai energi ikatan yang ada di senyawa H2. Begitu juga kalor disosiasi O2, sama saja seperti energi ikatan yang ada di molekul O2. Maka kita bisa masukkan ke persamaan ini. Nilai delta H-nya sama dengan minus 241,8. Energi ikatan H dengan H sama dengan 436 ditambah setengah kali 498 dikurang 2 kali energi ikatan O dengan H. Maka dari sini kita bisa cari nilai energi ikatan O dengan H sama dengan 463,4 kilojoule per mol. Sehingga jawabannya yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Di antara serial bilangan kuantum berikut, yang menjelaskan orbital 4F adalah, nah, orbital 4F sendiri itu terdiri dari kulit atom yang keempat dan subkulit atom berupa orbital F. Nah, bilangan kuantum N sendiri atau disebut sebagai bilangan kuantum utama, nilainya itu sama dengan kulit atom. Karena di sini kulit atomnya 4, maka nilai bilangan kuantum N-nya sama dengan 4. Sementara bilangan kuantum azimut atau L itu setara dengan subkulit atom apa yang ditempati oleh elektron. Nah, karena di sini subkulit atomnya berupa orbital F sendiri itu memiliki nilai bilangan kuantum L sama dengan plus 3.
Jadi kalau orbitalnya itu S, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Kalau orbitalnya P, bilangan kuantum azimutnya plus 1. Kalau orbitalnya D, bilangan kuantum azimutnya plus 2. Nah, sementara kalau orbitalnya F, bilangan kuantum azimutnya adalah plus 3. Maka dari sini kita bisa langsung memilih jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan plus 2 dengan konfigurasi elektron sebagai berikut adalah, nah, konfigurasi elektron yang diberikan di soal ini adalah konfigurasi elektron untuk ion yang bermuatan plus 2. Sementara ion yang bermuatan plus 2 sendiri adalah ion yang sudah melepaskan 2 elektron sebelumnya. Jadi, di konfigurasi elektron ini, itu sebenarnya sudah ada 2 elektron yang dilepaskan. Sehingga, untuk menghitung nomor atom dari unsur yang memiliki konfigurasi elektron ini, kita bisa hitung dari total elektron yang ada di konfigurasi ini ditambah 2 elektron yang sudah dilepas. Nah, kalau kita jumlahkan nilai yang saya lingkari ini ditambah 2 elektron, maka kita akan dapat nomor atom dari unsur yang dimaksud adalah sama dengan 30. Nah, setelah itu kita lihat di tabel periodik unsur yang memiliki nomor atom 30 adalah unsur Zn. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Di antara molekul atau ion berikut ini, ada SO3, CO2, NO2+, dan ClO2-. Yang isoelektronik adalah, nah, jadi kata kunci di soal ini adalah isoelektronik. Teman-teman harus tahu artinya apa. Isoelektronik itu artinya segala sesuatu yang memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, jadi kita harus menghitung jumlah elektron yang ada di masing-masing senyawa ini. Caranya gimana? Kita bisa hitung jumlah elektronnya dengan cara menjumlahkan nomor atom dari setiap unsur yang ada di masing-masing senyawa ini. Pertama, SO3. Di sini ada unsur sulfur dan unsur oksigen. Nah, jadi kalau kita lihat ke tabel periodik unsur, sulfur memiliki nomor atom 16, sementara oksigen memiliki nomor atom 8. Sehingga total nomor atom di senyawa SO3 adalah 16 ditambah 3 kali 8, sama dengan 40. Nah, kemudian kita hitung juga untuk senyawa yang lain. Untuk senyawa CO2, nomor atom dari karbon adalah 6. Sementara nomor atom dari oksigen adalah 8. Sehingga total nomor atom yang ada di senyawa CO2 adalah 6 ditambah 2 kali 8. Hasilnya 22. Kemudian untuk NO2+, nomor atom dari nitrogen adalah 7. Nomor atom dari oksigen adalah 8. Sehingga total jumlah elektron yang ada di NO2+ sama dengan 7 ditambah 2 kali 8. Namun jangan lupa, untuk ion yang bermuatan positif, itu artinya ion tersebut sudah melepaskan 1 elektron. Sehingga jumlah elektron yang kita hitung di sini harus kita kurangi 1. Sehingga totalnya sama dengan 22. Maka di sini kita sudah dapat jawabannya ya. Yang memiliki jumlah elektron yang sama adalah senyawa CO2 dengan ion NO2+, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 10.
Berdasarkan geometri molekulnya, di antara ion atau molekul berikut yang mempunyai momen dipol paling besar. Nah, momen dipol paling besar itu bisa kita artikan juga senyawa yang memiliki kepolaran paling besar. Nah, kepolaran suatu molekul sendiri itu ditentukan dari geometri molekulnya. Bisa ditentukan dari geometri molekulnya. Apakah senyawa itu memiliki geometri simetris atau asimetris? Atau bisa juga kita tentukan kepolaran suatu molekul dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan melihat dari struktur Lewisnya pada atom pusat ada tidaknya elektron bebas. Kalau suatu senyawa atom pusatnya memiliki elektron bebas, senyawa tersebut bersifat polar. Sementara kalau suatu senyawa atom pusatnya tidak memiliki elektron bebas, biasanya bersifat nonpolar. Itu cara lebih mudahnya. Tapi di sini kita harus bisa menentukan struktur Lewis dari semua senyawa yang ada di sini. Itu syarat wajib untuk kita bisa menentukan suatu senyawa bersifat polar atau nonpolar. A few moments later. Nah, dari sini kita bisa lihat senyawa yang atom pusatnya memiliki PeB hanya senyawa SO2. Jadi di antara kelima senyawa ini yang bersifat polar hanya senyawa SO2. Sementara yang lainnya bersifat nonpolar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang B. Oke, untuk video part yang kedua cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan di video part yang ketiga. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video part yang ketiga.